I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Silviana Putri Uswatun Hasanah, NIM 223141075 dari kelas 2B. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori behaviorisme dan teori psikoanalisis serta implementasinya dalam beberapa kasus. Nah, langsung saja menginjak ke teori yang pertama, yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif ataupun negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Teori belajar behavioristik adalah teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengamatan di masa lalu. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan kepada guru terhadap siswa, sedangkan respon adalah umpan balik atau tanggapan dari apa yang diberikan oleh guru kepada siswa. Yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dari teori behaviorisme. Yang pertama ada Edward Thorndike. Nah, menurut Thorndike, teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Nah, prosedur eksperimen yang dilakukan oleh Thorndike ialah membuat setiap binatang lepas dari kurungannya sampai ke tempat makan. Dalam hal ini, apabila binatang terkurung, maka ia itu akan sering melakukan macam-macam gerakan atau kelakuan, seperti menggigit, menggosokkan badan ke sisi kotak, dan cepat atau lambat binatang itu akan tersandung pada palang. Sehingga kotak cepat terbuka dan binatang itu akan lepas ke tempat makan. Meskipun Thorndike ini tidak menjelaskan bagaimana cara mengukur berbagai tingkah laku yang non-konkret, tetapi teori Thorndike sendiri telah memberikan inspirasi kepada pakar lain yang akan datang sesudahnya. Nah, teori Thorndike ini sering disebut sebagai aliran konekrisionisme. Selanjutnya ada Ivan Peltović Palvo. Menurut Palvo, klasifikasi conditioning atau pasang condition atau persyaratan klasik adalah proses yang dikemukakan Palvo melalui percabangan terhadap hewan anjing di mana pasangannya asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga bermunculan reaksi yang diinginkan. Dari contoh tentang percobaan hewan anjing, bahwa dengan menerapkan strategi Palvo, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara dengan menghentikan stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya sendiri. Yang selanjutnya ada Johann B. Waston. Menurut Waston, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati. Dengan kata lain, Waston mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui.
Namun, bukan berarti semua perubahan mental yang terjadi dalam benak siswa itu tidak penting. Yang keempat yaitu ada Bruce Frederick Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungan akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Pada dasarnya, stimulus-stimulus yang diberikan kepada seseorang akan saling berinteraksi dan stimulus tersebut akan mempengaruhi bentuk respon yang akan diberikan. Demikian juga dengan respon yang dimunculkan, ini pun akan mempunyai konsekuensi. Konsekuensi inilah yang pada gilirannya akan mempengaruhi atau menjadi pertimbangan munculnya perilaku. Oleh sebab itu, untuk memahami tingkah laku seseorang secara benar, perlu terlebih dahulu memahami hubungan antara stimulus satu dengan stimulus lainnya, serta memahami respon yang mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari respon tersebut. Skinner juga mengungkapkan bahwa dengan menggunakan perubahan-perubahan mental seperti alat untuk menjelaskan tingkah laku, hanya akan menambah rumitnya masalah. Sebab setiap alat yang digunakan perlu penjelasan lagi. Demikian seterusnya, pandangan teori belajar behavioristik ini cukup lama dianut oleh para guru dan pendidik. Namun, dari semua pendukung teori ini, teori Skinner lah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar. Program-program pembelajaran seperti testing mekanik, pembelajaran programmer, modul, program-program pembelajaran lainnya yang berpijak pada konsep hubungan stimulus-respon, serta mementingkan faktor-faktor penguat atau respon merupakan program-program pembelajaran yang merupakan teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner. Nah, saya akan mengambil satu kasus tentang anak yang viral, menangis dan tidak mau masuk kelas gara-gara tertekan akan pelajaran IPA. Nah, implementasi dalam teori behavioristik ini adalah konselor memberikan motivasi atau pengertian terhadap anak bahwa anak ini mampu untuk belajar IPA dan tidak merasa kesulitan. Konselor memberikan pemahaman dan motivasi tentang semangat belajar dan dia akan meraih cita-citanya gitu. Jadi konselor ini memberikan semangat atau motivasi agar anak ini tidak merasa tertekan atau tidak merasa berat akan pelajaran IPA gitu, sehingga anak bisa merasa termotivasi ataupun anak bisa merasa semangat belajar kembali dan akan mau belajar lagi gitu. Nah, setelah ini konselor akan memberikan pemahaman agar dia bisa menghadapi permasalahan yang lain dalam hidupnya, permasalahan yang mungkin lebih rumit dalam hidupnya gitu. Apabila berhasil, maka implementasi dari teori behavioristik ini akan sukses dan menghasilkan anak tidak merasa tertekan lagi terhadap pelajaran IPA gitu. Nah, yang selanjutnya materi yang kedua yaitu teori psikoanalisis. Nah, teori psikoanalisis pada mulanya dikembangkan oleh Sigmund Freud, seorang psikiater asal Vienna, Australia. Menurut Freud, kepribadian manusia terdiri dari 3 komponen yaitu id, ego, dan superego. Id berorientasi pada kenikmatan, ego berorientasi pada realitas, dan superego berorientasi pada moralitas. Tujuan ego adalah menggunakan cara realistis untuk menemukan id. Ego bertindak sebagai mediator antara dorongan id dan tuntutan superego. Yang selanjutnya, Freud juga mengembangkan teori psikoseksual. Karena menurut Freud, perkembangan manusia itu sebagian besar adalah psikoseksual. Dan Freud membagi perkembangan psikoseksual menjadi beberapa fase. Yang pertama itu ada fase oral. Fase oral ini terjadi antara umur 0 sampai 1 tahun.
di mana bayi mendapatkan kepuasan dari stimulus oral melalui kegiatan yang memuaskan. Fase oral itu seperti merasakan makanan ataupun menghisap. Fase yang kedua yaitu fase anal. Fase anal terjadi pada umur 1-3 tahun. Nah, selama tahap ini, Freud itu percaya bahwa fokus utama dari libido adalah anus. Anak mendapatkan kepuasan ketika merasa buang air besar. Fase yang selanjutnya yaitu fase Palisch. Fase ini terjadi antara umur 3-6 tahun. Fokus utama dari libido adalah pada alat kelamin, di mana setiap individu itu bisa membedakan antara perempuan dan laki-laki. Nah, fase yang selanjutnya adalah fase laten. Fase laten terjadi antara 6-12 tahun, merupakan waktu eksplorasi bagi individu di mana energi seksual pun berkurang. Nah, energi-energi tadi akan disalurkan kepada lebih berkembangnya bakat atau cita-cita mereka ataupun hobi-hobi yang akan disalurkan. Yang selanjutnya adalah fase genital, terjadi antara 12 tahun dan sampai remaja. Nah, pada fase ini, individu akan mengembangkan ketertarikan seksual yang kuat terhadap lawan jenis. Jadi, mereka akan tertarik nih antara lawan jenis laki-laki dan perempuan. Akan tumbuh benih-benih cinta atau benih-benih suka antara keduanya. Jika di fase genital ini sudah terlalui, maka individu akan menjadi imbang dan akan menjadi pribadi yang lebih hangat. Saya ada contoh satu kasus tentang siswa Sragen yang tidak malu berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda ontel. Alasan utamanya adalah rasa trauma terhadap sepeda motor. Nah, dilansir dari Sragen News bahwasanya siswa itu mengalami trauma terhadap sepeda motor karena dulu saat dia belajar sepeda motor waktu kecil, dia mengalami jatuh saat mengendarai sepeda motor dan masuk ke got. Nah, dari peristiwa tersebut, siswa tadi tidak berani lagi untuk menyentuh sepeda motor ataupun menaikinya kembali. Nah, bentuk implementasi dari kasus ini dalam teori psikoanalisis adalah konselor memberikan motivasi atau pemahaman agar siswa tadi itu berani lagi untuk naik sepeda motor. Bahwasanya dia tidak perlu takut untuk jatuh lagi karena dia bisa mengandalkan rasa beraninya untuk naik sepeda motor lagi. Dia bisa meninggalkan rasa takut akan jatuh dan memberikan motivasi-motivasi agar dia berani untuk belajar naik motor lagi. Nah, sehingga apabila siswa tadi dapat mengalahkan rasa takutnya dan berani naik sepeda motor lagi, ini adalah bentuk dari suksesnya implementasi dari teori psikoanalisis ini. I got so much motherfucking design on right now.